Ya, untuk analisis data menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file ini, data hasil Smart PLS. Ini kita buka. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk uji Smart PLS. Jadi nanti yang di data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Jadi nanti yang digunakan adalah nama dari masing-masing dari indikator ini. Jadi untuk nama variabelnya dan nomor ini tidak digunakan. Oke, kita buat dulu format CSV-nya. Caranya kita copy. Jadi kopinya dari sini, dari nama indikatornya ini. Kita copy seluruhnya. Kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini kita paste. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik file, save as. Nah, ini kita bisa save di mana yang kita inginkan. Jadi nanti ini bisa diganti namanya, kemudian save as type, kita rubah formatnya ini ke dalam CSV. Nah, seperti ini. Nah, ini karena saya sudah buat, jadi nanti kita menggunakan file yang ini saja. Oke, kita tidak usah save. Ya, setelah format CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Jadi ini saya menggunakan Smart PLS yang versi 3. Setelah terbuka seperti ini, lalu kita klik New Project. Kita beri nama, kita tulis saja contoh seperti ini. Lalu oke. Nah, kemudian untuk kita close dulu. Kemudian untuk memasukkan data CSV yang tadi, caranya tinggal double klik saja ini. Double klik di import data, kita double klik. Kita masukkan file CSV-nya. Kemudian oke. Nah, ini tandanya kalau data itu sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa close saja. Kemudian kita masuk ke ini, kita double klik. Nah, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Caranya kita blok per masing-masing indikator ini per variabelnya. Jadi contohnya ini untuk PE1 sama dengan PE5 kita blok seperti ini. Jadi klik yang paling atas ini, kemudian tekan shift, kita klik yang PE5 seperti ini, lalu kita drag ke lembar kerja. Nah, seperti ini. Jadi E1 shift E6. Nah, seperti ini. Kita masukkan indikator ini ke lembar kerja sesuai dengan kelompok variabelnya masing-masing. Kita masukkan dulu semuanya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita beri nama variabelnya. Oke, kita beri nama. Untuk PE adalah performance ekspektasi. Jadi ini klik kanan, rename. Nah, ini saya sudah buat, dan tinggal di copy saja. Klik kanan, rename. Nah, setelah diberi nama semuanya, kita atur posisi untuk variabelnya ini. Jadi kita tinggal klik dan drag saja untuk posisinya. Jadi posisi ini mungkin akan berbeda
Jadi tergantung dari bagaimana visualnya itu nanti terbentuk. Jadi yang penting itu nanti angka-angka yang terbentuk itu tidak saling menutupi. Ini nanti untuk stylenya ini bebas ya, untuk modelnya ini bebas. Oke, setelah seperti ini kita rapikan dulu. Jadi nanti kita rubah posisi dari indikatornya ini sesuai yang kita inginkan dengan menu Lgin ini. Jadi kita akan rubah seperti ini. Nah, tinggal diklik saja nanti untuk posisinya. Oke, seperti ini, jadi tidak ada yang tertutupi. Kemudian kita hubungkan indikator variabelnya ini dengan menu connect. Kita klik saja menu connect ini, kita hubungkan dari X1 ke Y, X2 ke Y, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan pengujian outer model yang pertama. Nah, outer model yang pertama ini kita untuk melihat apakah variabel konstruk dan latennya ini sudah memenuhi asumsi validitas reliabilitas. Caranya, klik calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, kita masuk ke outer loading. Nah, jadi di outer loading ini nanti kita lihat nilai yang merah ini artinya masih di bawah standar 0,70 untuk outer loading ini. Namun ada batas toleransi yaitu 0,4 sampai dengan 0,70. Jadi minimal 0,4 sampai dengan 0,70 atau nilai dari konstruk reliability dan validity-nya ini untuk AVE, khususnya untuk AVE ini sudah di atas 0,5. Jadi kalau misalkan nilainya ini sudah di atas 0,4 dan AVE ini sudah di atas 0,5, maka variabel tersebut variabel dari indikator, jadi variabel konstruk dan latennya itu dikatakan valid. Nah, seperti itu. Nah, untuk reliabilitas yang kita lihat itu dua, jadi Kroba-Kalpa dan composite reliability. Jadi untuk ini untuk composite untuk reliabilitas Kroba-Kalpa dan composite-nya ini, jadi jika keduanya atau salah satunya ini sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan variabel tersebut reliable. Nah, kita yang fokus ini, jadi kita fokus ke nilai AVE dan outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini kan masih banyak yang merah, artinya masih di bawah 0,70. Jadi kita eliminasi sampai dengan nilai AVE-nya ini di atas 0,5 dan nilai Kroba-Kalpa atau composite reliability-nya ini seluruhnya di atas salah satu atau seluruhnya ini di atas 0,7. Jadi yang penting itu ini 1, 2, 3. Jadi Kroba-Kalpa, composite reliability, dan AVE. Nah, oke. Nah, untuk yang dieliminasi di sini kita lihat nilai yang paling terkecil. Jadi kita fokusnya per variabel terlebih dahulu. Jadi kalau ini kita lihat nilai dari PE atau permohonan ekspektasi ini untuk AVE-nya adalah 0,321. Nah, kita lihat untuk PE. Nah, PE ini adalah seperti ini. Jadi di PE kita cari nilai loadingnya ini yang paling terkecil. Nah, yang paling terkecil adalah PE1, kemudian PE3 dan PE5. Kita hapus satu persatu. Jadi PE1 seperti ini kita hapus, kita delete, calculate PLS algorithm, run. Oke, kita lihat lagi untuk validity-nya, untuk loadingnya. Nah, ini masih merah. Oke, kita kembali ke variabel PE tadi. Nah, ini kita lihat lagi, kita hapus PE3.
AVE 3 kita hapus seperti ini. Nah, ini untuk X1 ini sudah memenuhi kriteria CPE ya. Ini sudah memenuhi kriteria dari valid ya. Jadi ini semuanya sudah di atas 0,4, dan untuk AVE-nya ini di atas 0,5. Kemudian untuk rombak alpha ini memang masih di bawah 0,7, namun untuk composite reliability-nya ini sudah di atas 0,7. Artinya untuk variabel X1 ini sudah bisa dikatakan valid dan reliable. Oke, seperti itu. Nah, tadi yang pengujian yang pertama yang sebelum dilakukan eliminasi itu, nanti di bagian interpretasinya itu akan masuk di pengujian outer model yang pertama. Kita buka dulu supaya lebih jelasnya. Nah, ini nanti masuknya di sini, jadi di outer model yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya, yaitu variabel effort ekspektasi. Ini kita lihat nilai yang paling terkecilnya adalah E1 dan E2. Calculate PLS algorithm, start calculation, terloading, severity. Nah, ini masih merah untuk X2 nya. Kita lihat nilai mana yang bisa dieliminasi. Kita lihat ini E6 ya. E6 kita eliminasi, boleh kita run ulang. Ya, sebentar lagi. Jadi mungkin satu variabel lagi kita eliminasi. Oke, kita eliminasi yang ini, E4 kita eliminasi. Oke, ini sudah oke. Nah, jadi seperti itu untuk tata caranya. Ya, nanti untuk lebih cepatnya bisa seperti ini. Jadi untuk lebih cepatnya nanti bisa membuka file yang ini, file export project. Nah, ini untuk cara membukanya seperti ini. Ini sudah saya sertakan linknya kalau mau dilihat, atau seperti ini caranya. Jadi klik file, kemudian import project from backup file. Nah, kita masuk ke export project, folder export project ini. Oke, kita buka yang ini 1507 export project, open, kemudian oke. Kita tinggal double klik saja. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini nanti hasilnya bisa di save ya. Nanti saya tunjukkan cara save-nya. Ini tidak usah di save dulu. Nah, ini untuk yang export project ini kita bisa lihat ini adalah data yang full seperti ini, yang belum dieliminasi. Kemudian yang belakangnya ada tulisan bootstrapping, itu yang sudah dilakukan eliminasi ya. Jadi untuk proses eliminasinya itu seperti tadi. Jadi dihapus satu, di run, dihapus satu, di run, terus seperti itu sampai dengan nilai AVE dan nilai CR atau rombak alpanya itu di atas nilai yang telah ditentukan. Nah, ini kita coba. Ini misalkan sudah dilakukan eliminasi ya, seperti itu caranya. Nah, ini masih ada beberapa yang merah, namun ini seluruhnya sudah di atas 0,4, dan kemudian untuk AVE nya ini sudah di atas 0,5. artinya untuk indikator dan variabelnya ini sudah dinyatakan valid. Nah, kemudian kita lihat juga nilai dari kerombak alpha dan composite reliability atau CR.
Nah, di sini untuk bakal P ini memang masih ada beberapa variabel ini yang di bawah 0,7, namun untuk composite reliability-nya seluruh variabel ini sudah di atas 0,7. Artinya ya, ini bisa digunakan bahwa seluruh variabel penelitian baik indikator maupun variabel konstruk dan latennya ini sudah dinyatakan valid dan reliable dan bisa dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa diikuti saja seperti yang sudah saya buat ini. Nah, ini adalah untuk pengujian outer model yang pertama. Jadi seperti ini. Dan ini adalah untuk pengujian outer model yang kedua. Seperti ini. Jadi setelah kita lakukan eliminasi untuk nilai loadingnya, kita lihat juga nilai AV-nya ini sudah oke semua. Kemudian untuk konstruk validity, nah seperti ini. Nah, setelah pengujian validitas reliabilitas, kita masuk ke discriminant validity. Nah, untuk discriminant validity ini yang digunakan di sini ada beberapa uji yang digunakan adalah cross loading. Nah, untuk cross loading ini, untuk lebih jelasnya kita buka file yang sudah saya interpretasikan saja. Jadi nanti cara bacanya sama. Nah, untuk cross loading ini kita kelompokkan data ini kan sebenarnya masih out-outan ya. Jadi masih lompat-lompat antara x1, x2-nya untuk di variabel konstruknya ini tidak jelas. Nah, ini yang sudah saya kelompokkan. Jadi nanti cara bacanya sama saja. Jadi PE adalah x1. Nah, ini contohnya. Jadi PE ke X1 nilainya adalah 0,732, sedangkan PE ke X2 nilainya adalah 0,294. Nah, di sini menunjukkan bahwa PE ke variabel konstruk ke latennya itu lebih besar dibandingkan dengan variabel laten yang lain. Artinya ini tidak terjadi gejala. Nah, ini nanti untuk interpretasinya bisa dibaca. Jadi tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Jadi cara bacanya seperti itu. Atau kita contohkan lagi, misal ini untuk SI. Untuk SI adalah X3. Ini yang sudah saya bold ini berarti ke variabelnya dia sendiri ya. Jadi SI ke X3 ke variabelnya dia sendiri nilainya adalah 0,687. Nah, SI dibandingkan dengan variabel yang lain itu nilainya lebih besar. Nah, artinya untuk variabel SI1 ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas ke variabel atau ke variabel laten yang lainnya. Jadi ini lolos, tidak ada gejala multikoliniaritas. Untuk EE juga tidak ada, SI tidak ada, dan begitupun untuk variabel lain dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian kita lihat nilai dari VIF. Nah, VIF nanti tinggal diklik saja nih, collinearity statistik VIF. Kita masuk ke inner VIF. Nah, inner VIF ini nilainya maksimal adalah 5. Nah, ini untuk seluruh variabelnya ini sudah di bawah 5 yang ditandai dengan warna hijau. Nah, kemudian setelah VIF kita lihat nilai dari R-square. Nah, R-square ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X1 sampai dengan X8 ya ke variabel Y. Nah, untuk interpretasi nanti seperti ini saja. Kita buka di sini. Nah, R-square di sini adalah 0,712 atau ini 71,2%. Nah, ini nanti diganti saja. Ini mohon maaf saya belum ganti. Ini adalah kita ganti di sini 71,2%. Nah, atau di sini saja. Sedang sisanya 28,8%. Nah, seperti ini. Jadi variabel X1 sampai dengan X8 mempengaruhi variabel Y sebesar 71,2%, sedangkan sisanya 28% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian. Jadi X1 sampai 8 itu memiliki pengaruh 71,2 atau R-square-nya ini berada di akurasi yang besar. Kemudian kita lihat nilai Q kuadrat. Untuk Q kuadrat ini nanti kita ke F dulu.
Jadi untuk effect size ini untuk melihat seberapa pengaruhnya variabel x1, x2 ini secara parsial, jadi secara individu. Jadi untuk variabel x1 nilai f-square-nya adalah 0,000, ini sangat kecil. Jadi tergolong memiliki pendugaan yang kecil ya, seperti itu. Ya, ini untuk kriteria penilaiannya nanti bisa dilihat di sini. Jadi seperti itu cara bacanya. Jadi x2 ke y nilainya berapa untuk f-square-nya. Nah, ini nilainya adalah 0,006 ya, sama seperti tadi. Jadi pengaruhnya itu kecil. Nah, kita setelah f-square kita masuk ke pengujian chi-square. Kita kembali ke model yang tadi, yang ini. Jadi untuk chi-square caranya calculate, blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah untuk pengujian chi-square. Untuk chi-square ini sebenarnya adalah untuk memvalidasi nilai dari r-square tadi. Jadi apakah terjadi perbedaan atau tidak gitu. Dan ini nilainya adalah 0,358. Di berdasarkan kriteria ini nilainya adalah besar, jadi sama ya. Untuk q-square dan r-square sama, kriterianya adalah besar. Oke, setelah pengujian r-square kita masuk ke pengujian hipotesis. Jadi untuk pengujian hipotesis ini caranya kita kembali ke model yang tadi, klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk bootstrapping ini setiap kali pengujian maka hasil p-value dan seluruh nilainya ini akan berbeda-beda. Jadi nanti bisa dilakukan beberapa kali run untuk mendapatkan nilai signifikasi yang terbaik. Tapi untuk pada kasus saat ini tuh nilainya ketika di run itu tidak akan jauh seperti ini. Nah, untuk cara bacanya untuk uji hipotesis ini, jadi yang perlu kita ketahui itu ada dua, jadi original sample dan p-value. Jadi original sample ini untuk menentukan arah hubungannya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini untuk menentukan pengaruhnya. Jadi pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi dari pengaruh hubungan ini apakah memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak itu dari p-value-nya ini. Nah, caranya untuk x1 ke y1 nilai original sampelnya adalah 0,005 dengan p-value 0,918. Nah, di sini artinya adalah x1 performa ekspektasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel y1. Seperti itu cara bacanya. Ini adalah ini contoh untuk yang x2 ya. Jadi effort ekspektasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap y1. Nah, ini contoh yang signifikan. Jadi x1 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap y1 ya, seperti itu untuk cara membacanya. Jadi nanti hasil dari analisis ini kita bisa save. Caranya ini. Jadi setiap tahapannya itu di save. Jadi caranya export to Excel, start export. Nah, nanti tinggal di save saja sesuai yang kita inginkan. Nah, ini yang sudah saya buat ini sesuai dengan tahapannya. Jadi tidak bingung nanti untuk mencarinya di mana ya. Seperti ini tahapannya. Dan ini sudah saya buatkan juga untuk lampirannya, jadi nanti tinggal di kopas saja. Oke, sekian untuk pengujian menggunakan Smart PLS. Terima kasih.